Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD TWS Bogor yang dikasihi Tuhan dan dipelihara Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap saudara-saudara? Mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru di mana kami menikmati kemurahan-Mu dan Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami. Untuk kami hidup lebih berbuah lagi dari hari-hari yang lalu. Kesempatan hidup yang Kau berikan dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang menerangi mata hati kami dan rohani kami dikuatkan. Dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus berkarya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Kebenaran Sejati Memerdekakan Kita. Kita akan buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Kita akan bacakan ayat ini, saudara simak ya. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita akan benar-benar dimerdekakan. Ayat-ayat ini tentang bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya kepada Yesus. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu ayat 31, ya, Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi yang baru percaya kepada Yesus, mereka harus benar-benar menjadi murid Yesus lebih dahulu. Setelah mereka benar-benar menjadi murid Yesus, mereka akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Saudara, apakah kita sudah merdeka? Apa sih itu merdeka? Merdeka secara firman Tuhan di sini adalah bebas dari tekanan. Dari apa lagi saudara? Dari rasa bersalah. Dari dosa. Banyak macam dosa yang saudara bisa baca di Alkitab ini, macam-macam dosa. Dalam Galatia 5 ada. Ya, di dalam ayat-ayat yang lain di Petrus ada. Pokoknya semua dosa itu dapat dilepaskan kalau kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi ada belenggu-belenggu masa lalu. Kita teringat masa lalu. Mungkin dengan kebanggaan kita, ya. Mungkin dengan rasa trauma yang menyakitkan. Kita masih terbelenggu, saudara. Itu namanya kita masih berlenggu. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kita sudah dimerdekakan dengan pengorbanan Yesus. Ketika kita percaya, darahnya menyucikan kita. Bahkan kita memberi diri kita dibaptis. Saudara-saudara, semua sudah dibaptis? Mari memberi dirimu dibaptis. Ada tanda bahwa kita mengikuti Yesus. Seperti Yesus diselam di Sungai Yordan. Dia memberikan pelajaran bagi kita. Kita juga harus dibaptis. Ketika kita dibaptis, percaya kepada Yesus, situlah kita akan dimerdekakan dari dosa. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita tidak berjalan dalam kebenaran itu sendiri, kita terbelenggu, saudara. Kalau merdeka menurut orang dunia seperti apa, saudara? Mereka berkata, wah, bebas tanpa aturan. Bebas melakukan apapun sesuka hati. Wah, apalagi kalau punya banyak uang, semua bisa dilakukan. Pokoknya saya bebas berikan untuk ini, untuk membayar ini, membayar itu. Apa saja, itu kebebasan menurut dunia, saudara-saudara. Tapi kita mau belajar bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ada dalam kebenaran itu sendiri. Dan kita mau lihat, saudara-saudara, kita harus mengenal dalam firman Tuhan ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara harus mengerti ya, nama Allah kita itu ada dia Allah Tritunggal. Dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang harus kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kenal itu karena kebenaran itu yang akan membuat kita benar-benar merdeka, saudara-saudara. Benar-benar merdeka, bebas dari hal-hal yang tidak berkenan. Sumber kebenaran itu, seperti tadi saya katakan Allah Bapa. Kita lihat dari karakternya yang luar biasa, penuh kasih. Dia Allah yang adil, dia Allah Maha Tahu, dia Allah yang benar-benar berkuasa.
Karena kasihnya dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus. Supaya menjadi juru selamat kita. Sebentar lagi kita akan rayakan saudara ya. Allah anak Yesus. Kita baca dalam Yohanes 14. Ayatnya yang ke-6. Ayat populer ya. Yang biasa menjadi hafalan juga. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara, nggak ada tuh keselamatan tanpa melalui Yesus. Karena Yesus itu yang menunjukkan jalan kita ke surga. Jadi itulah bukan hanya sekedar agama, tapi keselamatan itu ada dalam pengikut Kristus. Kristen itu namanya pengikut Kristus, tapi kita harus benar-benar. Seperti tadi ayat pokok kita harus jadi murid-murid Yesus yang mau dimuridkan, yang mau ikut apa yang sesuai dengan gurunya. Menjadi pendengar yang baik. Kita punya telinga seperti murid yang mendengar. Kita mau berlaku seperti guru kita, Yesus sebagai teladan. Dia adalah jalan supaya kita menuju kepada keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, hanya ada dua pilihan. Kekekalan yang bahagia atau kekekalan yang menderita. Tidak ada habis-habisnya. Tapi karena dalam Yesus, kita harus kenal Yesus yang kebenaran itu. Yang akan memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa dan segala macam yang mengikat kita. Bahkan kita juga harus dipimpin Roh Kudus. Saudara baca dalam Yohanes 16, masih dalam Yohanes, saudara ya. Ini ayatnya yang ke-13. Kalau saudara hidup dalam kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, kita baca. Ayat 13, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, itu saudara. Kebenaran melalui peran Roh Kudus. Dia akan menuntun kita ketika Yesus lahir ya sebentar lagi kita akan rayakan. Lalu dia menjadi dewasa, dia harus mati di kayu salib. Dia mati dikuburkan, bangkit hari ketiga. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid dan dia naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita setiap hari, menemani kita. Saya ingat lagu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, menyembahmu, memujimu selamanya. Itulah yang ku rindu. Aduh, saudara-saudara, itu indah. Katakan aduh, seperti aduh, betapa indahnya kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang menemani kita setiap waktu. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Ketika kita salah diingatkan, ketika kita sedih dihiburkan, ketika kita menghadapi jalan buntu, Roh Kudus akan berikan penerangan seperti firman Tuhan yang dia akan mengatakan kebenaran itu, diingatkan firman yang sudah kita baca diingatkan. Seperti hari Minggu saya katakan, firman dan Roh Kudus itu terus harus ada memimpin kehidupan kita. Itu kebenaran yang akan memerdekakan kita. Sekarang kita berjamin, saudara, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita masih hidup dalam belenggu dosa? Kita masih ingat-ingat kesalahan orang lain? Sampai kita nggak punya damai sejahtera. Kita nggak bebas, saudara. Mana bisa kita melayani Tuhan? Mungkin ada orang yang melayani Tuhan dengan menyimpan masa lalu yang belum bisa dibebaskan. Tuhan ingin kita benar-benar bebas dengan kebenaran itu. Ketika Roh Kudus menuntun kita. Ada luka batin? Ketika saudara serahkan kepada Tuhan, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, luka batin itu akan pulih, saudara-saudara. Kalau saudara hidup benar-benar kebenaran kata firman Tuhan, itu akan memerdekakan kita. Mengapa kita hilang damai sejahtera dan sukacita? Karena kita masih terbelenggu, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara, kita harus mengenal kebenaran itu. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Masih terus. Kita masih korupsi. Kita masih mengambil barang orang. Kita masih
ngambil milik Tuhan. Saudara tahu milik Tuhan apa, saudara? Persepuluhan. Saudara baca dalam Maleakhi. Karena orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan memberikan milik Tuhan. Ketika kita tidak memberikan milik Tuhan, kita seperti mencuri miliknya Tuhan. Dan itu kebiasaan, saudara. Dan belalang-belalang pelahap itu akan menyerbu kehidupan kita. Saudara baca Maleakhi, saya tidak akan bicara tentang Maleakhi, tapi kita bicara tentang kebenaran itu, saudara. Ketika saudara melakukan persepuluhan, saya nggak tahu kenapa Tuhan ingin saya mengatakan seperti ini, saudara. Tapi ini kebenaran. Saudara akan dimerdekakan dari hal-hal yang mungkin mengikat saudara. Ketika saudara mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara, langit-langit akan terbuka. Pintu surga akan terbuka, mencurahkan berkat saudara. Saudara hidup berkemenangan. Saudara mungkin tidak mewah, tapi berkecukupan. Saudara tidak perlu hutang sana, hutang sini, saudara-saudara. Kalau kita hidup berpadan dengan firman Tuhan, dengan apa yang ada, gaya hidup kita pun menyesuaikan. Kita tidak akan berhutang sana, hutang sini. Itu yang membelit kita. Sekarang ada jodoh, pinjol, saudara-saudara. Hati-hati. Itu akan mengikat kita. Kita akan susah bebas memuji Tuhan. Karena kita gali lubang, tutup lubang. Kita pinjam ke orang lain. Kita tutup lagi, apalagi kepada saudara seiman, saudara-saudara. Kita harus belajar mencukupkan apa yang ada, hidup dalam kebenaran. Pasti Tuhan cukupkan kita, saudara-saudara. Dalam ayat yang terakhir kita baca dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tadi yang saya katakan, apa kita masih terbelenggu? Kita masih diikat dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita lemah, saudara. Kita masih suka kadang-kadang jatuh, tapi bukan hidup dalam jatuh itu. Kita terus seperti saya katakan bertransformasi seperti ulat, ya, dari telur ke pompong, ulat, kupu-kupu. Kita lihat di sini, kita harus berubah, saudara. Dan ketika kita menjadi hambanya Allah, kita akan bebas dari hamba dosa. Kita bukan hamba dosa lagi, tapi hamba Allah yang hidup dalam kebenaran firman dan Roh Kudus. Itu yang akan memerdekakan saudara dan saudara bahagia. Walaupun masalah ada, tapi ada kemerdekaan, sukacita, damai sejahtera, berkat, dan selalu berkecukupan. Saya tidak bilang saudara harus kaya, saudara-saudara. Kaya itu sesuatu hal yang berkat yang dari Tuhan bagi setiap kita yang melakukan menabur. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Itu ada firman Tuhan ya, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan berkemenangan, saudara-saudara, ya. Hidup diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah itu yang menjadikan kekuatan, menjadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami dikatakan berbahagia seperti firman-Mu berkata. Hidup kami berbahagia ketika kami menjadi pelaku, melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni sekiranya ada yang tidak berkenan, perbaharui kami dari hari ke hari. Biar rumah tangga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati, sekolah kami, studi kami diberkati Tuhan. Karena kami belajar melekat kepada Engkau seperti pokok anggur. Ketika kami melekat seperti ranting-ranting yang melekat, aliran berkat itu akan mengalir. Sukacita, damai sejahtera, bahkan apapun yang kami perlukan Engkau akan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau pimpin kami agar menjadi berkat sepanjang hari ini. Menjadi pelaku firman-Mu, Roh Kudus. Pimpin kami, mampukan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.